Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan dari Allah, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Allah masih memberikan izin kepada kita untuk sama-sama meringankan langkah kaki kita salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mempelajari kalam Allah, memperdengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua hal ini merupakan sumber dari ilmu agama Islam. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya, sehingga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kelak kita akan bisa merasakan manisnya di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan yang beliau ajarkan sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke muka bumi, tentu saja yang namanya kehidupan di dunia ini semuanya pasti memiliki kebutuhan, yang mana dengan kebutuhan-kebutuhan ini seorang manusia pasti berusaha untuk mendapatkannya.
Begitu juga kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu merupakan salah satu kebutuhan yang sangat ingin seseorang itu memilikinya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang seorang manusia dikarenakan keinginan terhadap rezeki yang cukup besar, seolah-olah rezeki adalah segala-galanya, seolah-olah dunia ini hal yang paling utama untuk dikejar, sehingga dia tidak tahu waktu dan lupa akan tujuan kehidupan di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit dari manusia yang lupa akan tujuan ini. Seolah-olah kenikmatan dunia dengan rezeki yang terus dikejarnya, ini merupakan hal yang paling utama untuk didapatkan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperindah di pandangan manusia tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, seolah-olah itu merupakan segalanya. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memperindah di pandangan manusia hubbus syahawat. Seorang manusia mencintai hawa nafsu dunia ini. Apa yang dimaksud ataupun apa yang termasuk dengan hubbus syahawat di muka bumi ini, yaitu an-nisa, dari istri-istri kita, wal banin, dan anak-anak kita, wal qanatiril muqantarah, harta. Bukan hanya harta, akan tetapi muqantarah, yang cukup banyak, harta yang melimpah ruah. Kalau bisa dia yang paling kaya di muka bumi. Kemudian minadh dhahabi wal fiddah, kekayaan tersebut dari emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, dan hewan dan kuda pilihan yang cukup banyak. Wal an'ami wal harth, kemudian hewan ternak dan sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah keindahan, kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang terbaik. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang manusia tentu saja merasa hal ini adalah diri kita. Kita cinta kepada istri-istri kita, kita cinta kepada anak-anak kita, kita suka kalau seandainya kita memiliki harta yang melimpah ruah, kendaraan yang mewah, kemudian memiliki kebun, tabungan, dan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah perhiasan kehidupan di dunia ini. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya tempat kembali yang Allah persiapkan, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau seandainya kita merasa bahwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dari istri, anak, merupakan mereka adalah yang terbaik, mereka adalah sesuatu yang paling utama yang kita miliki di dunia ini. Ingat, Allah katakan tempat kembali Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan seorang manusia terhadap harta itu cukuplah besar. Kecintaan seorang manusia terhadap harta yang dia miliki cukuplah besar. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha salisan." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada anak cucu Adam yang memiliki 2 lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidaklah seseorang itu merasa puas, merasa kenyang terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai alam kuburlah yang memutuskannya. Ya, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan seorang manusia untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu cukup besar. Seolah-olah kehidupan dunia adalah segala-galanya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita adalah fitnah. Adalah ujian. Yang mana kalau seandainya seorang manusia tidak memperhatikan hal ini, niscaya harta tersebut akan menjadi sengsaraan untuk kita. Kita sudah letih mencarinya, berpeluh untuk mengais kenikmatan-kenikmatan dunia dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita. Akan tetapi nanti di akhirat dia datang menjadi bumerang untuk kita, yang akan membinasakan kita nanti di dalam kehidupan akhirat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai manusia, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kalian. Satu sisi dia merupakan sebuah kenikmatan, manakala dia bisa menundukkan hawa nafsunya, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jadikan fasilitas pendukung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, wa annallaha indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada pahala yang besar. Manakala kita bisa menundukkan hawa nafsu, kita bisa mengatur hati kita terhadap harta-harta yang kita miliki, terhadap anak-anak yang kita miliki, dia hendaknya dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga mengatakan, Rasul mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Rasulullah SAW, setiap umat itu ada fitnah, ada ujian, ada cobaannya. Dan cobaan bagi umatku adalah harta. Ya kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sangat takut terhadap hal ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah aku takut terjadi pada diri kalian sebuah kefakiran, sebuah kemiskinan. Aku tidak takutkan hal itu. Akan tetapi yang aku takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi kepada kalian ketika Allah bukakan pintu dunia,
kemudian kalian hancur sebagaimana umat-umat sebelum kalian itu hancur. Ini dikarenakan apa kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hatinya tidak bisa tunduk, tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia takut kalau seandainya kalau tidak mendapatkan harta ini dan itu, tidak punya ini dan itu, dia akan hidup sengsara. Sehingga harta merupakan sesuatu yang paling dia inginkan untuk dimiliki. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita yang namanya harta sejati yang kita miliki bukan harta yang kita simpan, bukan harta yang kita tabung, bukan harta yang kita investasikan, tidak. Harta sejati ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak cucu Adam mengatakan hartaku, hartaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Kemudian wahai anak cucu Adam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada harta yang kalian miliki wahai anak cucu Adam kecuali 3 hal. Yaitu ma akalta fa afnait, yaitu harta yang engkau gunakan untuk makan, makanan yang engkau habiskan, yang engkau telan, yang engkau konsumsi di muka bumi ini, itu hartamu, itu rezeki untukmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aulabista fablait, atau pakaian yang engkau pakai, kemudian ia menjadi usang karena engkau pakai tersebut, maka itu juga rezeki, harta yang engkau miliki. Kemudian yang ketiga, au tasaddaqta fa amdait, kata Rasulullah SAW, atau harta yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau nanti akan mendapatkan hasilnya nanti di akhirat. Inilah harta sejati yang engkau miliki. Tidak ada yang lain. Harta yang kita miliki, harta yang kita simpan di tabungan kita ataupun di dompet kita mungkin saat sekarang ini, itu bukan berarti, bukan jaminan itu milik kita. Kita lihat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang baru-baru ini terjadi. Banjir di mana-mana, tanah longsor, menelan banyak korban jiwa. Apakah mereka tidak menyangka? Apakah mereka menyangka hal ini terjadi pada diri mereka? Enggak bakal menyangka. Mungkin mereka sudah membuat schedule. Mereka sudah mau membuat rencana ini dan itu, menabung ini dan itu, memiliki ini dan itu. Semuanya habis seketika. Maka muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada saudara-saudara kita, itu menunjukkan bahwasanya Allah ingin, apakah seorang muslim itu mau empati, mau merasa musibah itu juga yang mereka rasakan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya seorang mukmin itu, seorang yang beriman kepada Allah adalah bersaudara. Dan ketika seseorang itu merasa bersaudara, yashuddu ba'duhum ba'dha, mereka akan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Jikalau seorang wa idza saka minhu adwun istaka minhu sa'iru jasadih. Kalau seandainya seorang muslim itu merasa kesakitan, merasa ditimpa musibah, dan seorang muslim yang lainnya tentu saja akan merasakan hal yang sama terhadap dirinya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat sekarang ini Allah berikan kita kenikmatan
Nikmat sehat Allah berikan, nikmat waktu luang Allah berikan. Kemudian di antara kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya. Allah berikan kemudahan-kemudahan itu. Tujuannya agar Allah ingin tahu apakah hati kita tunduk terhadap keinginan Allah ataukah kita tunduk dengan hawa nafsu yang kita punya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang terjadi, tidaklah boleh seorang muslim itu menutup kedua matanya. Dia tidak mau melihat saudara-saudarinya. Karena mereka sedang membutuhkan. Mereka sedang membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudaranya. Dan mereka yakin di dunia ini banyak saudara yang mau memberikan pertolongan untuk mereka. Tinggal kita kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau atau tidak kita menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam hati kita untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai keinginan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang manusia, di sana seorang mayit akan menginginkan sebuah keinginan agar ia dibangkitkan kembali, agar dia dihidupkan kembali. Tujuannya apa? Fa asaddaqakum minas salihin. Tujuannya satu, agar bisa menginfakkan hartanya, agar bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sekalipun kalian terlalaikan oleh harta-harta kalian, oleh anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dua fitnah, dua cobaan yang harus kita tundukkan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak kaum muslimin dikarenakan harta, dikarenakan keinginan besar untuk memiliki harta yang banyak, sehingga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Yang penting mendapatkan keuntungan yang besar. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u aina aqada minal halal minal haram. Akan nanti datang di akhir zaman sekelompok manusia, la yubali aina al-mar'u la yubali aina aqada, tidak mengerti atau tidak mau tahu dari mana dia mendapatkan harta yang dia miliki. Aminal halal aminal haram. Mau yang dari yang halal diambil, dari yang haram begitu juga. Tidak peduli. Yang penting memiliki harta. Dan betapa banyak kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita mencari rezeki, perintah Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan. Kita pergi pagi, pulang nanti malam. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kita abaikan. La haula wala quwata illa billah. Padahal ketika seseorang memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, niscaya itulah yang akan memudahkan rezekinya. Itulah yang akan menjadikan rezekinya itu adalah rezeki yang berkah. Rezeki yang thayyib, dan itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awladukum, dan anak-anak kita. Betapa banyak orang tuanya. Seorang orang tua dikarenakan menginginkan anaknya hidup bahagia, hidup yang mapan, dia korbankan dunia dan akhiratnya untuk menyenangkan anak-anaknya.
an dzikrillah, terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka sungguh termasuk orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah, bersedekahlah dari sedikit harta yang Allah titipkan dari. Bukan semua diinfakkan, bukan semua yang diberikan kepada orang lain. Berikan kebahagiaan untuk orang lain dengan cara memberikan infak, sedekah, bantuan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian seorang mayit tersebut mengatakan, Rabbi, bagaimana kalau seandainya engkau undur sedikit ajalku? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Lihat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita, baik itu yang berada di Aceh, berada di Langkat, ataupun berada di tempat-tempat yang tertimpa musibah. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mereka butuh terhadap sokongan yang kita berikan, bantuan, motivasi untuk mereka agar mereka kembali bisa bangkit dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ulurkan bantuan apa yang kita mampu untuk mereka. Doakan dan berikan sumbangsi walaupun itu sedikit, karena itu merupakan hal yang mereka sangat butuhkan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat, bantuan untuk orang yang lain. Kita merasa ataupun kita mengatakan kita cinta Allah, kita mengaku kita cinta Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi buktinya mana? Karena perkataan cinta itu butuh bukti. Dan salah satu bukti seorang itu cinta Allah adalah dia mau tunduk apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang paling dicintai Allah adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Dan untuk apa kita mengungkapkan kita cinta Allah akan tetapi kita tidak mau mengorbankan diri kita, tidak mau mengorbankan apa yang kita miliki. Dan kita mendapatkan janji dari Allah manakala kita memberikan manfaat untuk orang yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahabbul a'mali indallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun yudkhiluka fi muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang engkau hadirkan ke dalam hati seorang muslim. Bagaimana tidak bahagia? Yang tadinya dia mungkin susah untuk mendapatkan makanan, yang tadinya dia mungkin membutuhkan pakaian, datang kaum muslimin, datang saudara-saudaranya dari tempat yang jauh, yang dia mungkin tidak kenal selama ini. Datang sumbangan tersebut, datang pertolongan tadi. Betapa tidak bahagia saudara-saudara kita di sana. Mana qasat malun min sedekah, dan ingat jangan takut miskin karena sedekah. Jangan takut harta kita habis karena sedekah yang kita infakkan. Bahkan itulah yang akan kita rasakan nanti, yang akan kita miliki. Hakikat harta tersebut di akhirat adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk menolong, untuk membantu hajat kebutuhan orang banyak kaum muslimin. Masyaallah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati ketika melihat musibah saudaranya. Apakah musibah itu
Mau juga kita rasakan seperti mereka? Bagaimana kalau seandainya musibah itu datang kepada kita, kemudian saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lainnya tidak mau tahu dengan musibah yang menimpa kita? Kesedihan yang akan mendalam, double kesedihan yang akan dirasakan oleh orang tersebut ketika saudaranya tertimpa musibah, tertimpa ujian, kemudian saudara yang lainnya tidak datang untuk membantu mereka. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya hidup ketika seorang mau menginfakkan sebahagian hartanya, kemudian harta tersebutlah yang kelak di akhirat akan datang menjadi penolong, yang akan datang bersaksi bahwasan orang tersebut adalah orang yang baik. Harta-harta yang seperti inilah, walaupun kecil, walaupun sedikit yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, betapa bahagianya hidup manakala harta tersebut nanti Allah tampakkan dan menolong kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seorang yang beriman adalah manakala dia tahu kondisi orang-orang sekitarnya. Dan orang yang terbaik adalah orang yang berlepas diri dari yang namanya kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Siapa kita yang mau merugi? Di sana ada pengecualian, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Lihatlah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia ingin berlepas diri dari yang namanya kerugian, dia harus mengedepan atau harus memperhatikan dua hal. Kebaikan untuk dirinya sendiri dan kebaikan untuk orang lain. Dia harus memperhatikan hal ini. Ketika seorang mau berlepas diri dari yang namanya kerugian, dia perhatikan dua hal ini. Yaitu kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Sebagaimana yang Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, dan ini merupakan kebaikan untuk kita sendiri. Keimanan kita, maka itu merupakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan amal saleh yang kita lakukan, itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Apakah itu cukup? Jawabannya tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian orang tersebut memperhatikan hak orang lain. Lihat kanan, lihat kiri, lihat saudaranya. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Inilah orang-orang yang akan beruntung nanti di akhirat. Orang yang memperhatikan saudaranya, orang yang memperhatikan bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kaum muslimin di tempat yang lainnya membutuhkan uluran tangan kita. Mereka butuh bantuan kita. Maka berikanlah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita. Mudah-mudahan harta tersebut adalah harta yang kelak bersaksi tentang kebaikan yang ada pada diri kita. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohon ampun. Ini ada sedikit yang disampaikan panitia kajian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala